Selamat malam untuk Bapak Felix dan teman-teman sekalian di sini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Karina Amalia Heferi dengan nomor NIM 0108230038. Hari ini saya akan menemukan sebuah proyek salah satu UAS untuk studi pengembangan aplikasi data science dengan melanjutkan dari sebuah materi dari Hugging Face di chapter 9 yang berjudul Building and Sharing Demos. Yang mana ini merupakan integrasi dari introduction dari Gladio dan Hugging Face Hub dari materi chapter 9. Fokus utama di sini itu lebih melihat dari functionalities yang stabil, UI yang responsif, dan transparansi model bagi pengguna. Jadi tanpa lama langsung saja kita memulai. Oke, sebelum aku tunjukkan demo di Google Colab dan Template, kita lihat dulu dari konteks dan apa tujuan aplikasi diadakan. Jadi yang pertama, target pengguna. Praktisi AI dan pengguna umumnya kayak membutuhkan interface AI instan tanpa kerumitan setup. Sehingga dengan masalah utamanya, model AI seringkali menjadi black box yang sulit diakses oleh non-developer tanpa coding. Maka dengan solusi Gladio ini dapat membangun web app yang fungsional, transparan, dengan explainable AI dan modular dalam waktu yang singkat. Oke, mungkin yang baru kita mulai dari integrasi Hugging Face 1 bagaimana. Jadi ini semacam bagian yang untuk membuat modelnya. Jadi di sini dari demo tersebut mereka menggunakan yang namanya sintaks GR load, di mana ini untuk menarik model yang ada di Hugging Face secara remote tanpa perlu repot-repot untuk mengakses secara manual. Jadi keuntungannya ini hemat resource lokal seperti di RAM kita, di GPU, karena kompetisi data itu langsung di server Hugging Face tersebut. Jadi ini salah satu contoh snippet kode yang di Google Colab, nanti saya akan tunjukkan setelah presentasi ini selesai. Lalu yang ketiga, Advanced Session State. Session State itu apa? Dia memiliki tiga manfaat yang sangat berguna. Yang pertama, datanya menjadi persisten, mana dengan fitur state ini memungkinkan data itu dapat menjadi lebih bertahan antar submit untuk input berkelanjutan. Yang kedua, untuk chatbot konteksnya. Jadi ketika kita membuat chatbot itu ini sangat penting karena agar AI memiliki memori terhadap konteks percakapan sebelumnya. Dan yang terakhir, logic implementation, di mana ini menggunakan input dan output yang bertipe state dalam fungsi inferensi Gladio. Jadi ini salah satu contoh snippet kode yang juga di Google Colab, yang mana akan saya tunjukkan setelah ini. Berikutnya, advanced untuk interpretation-nya. Nah, interpretation-nya apa maksudnya? Jadi itu secara rangkumannya dia seperti merupakan explainable AI, mana dia memiliki tiga fungsi utama. Yang pertama, transparansi. Ini dapat menjelaskan logika internal model kepada pengguna akhir. Yang kedua, dapat dijadikan fitness visualization atau visualization bentuk lainnya. Karena ini menunjukkan area input yang paling mempengaruhi dari output tersebut. Dan yang terakhir, dengan adanya gain user trust, karena ini dapat meningkatkan kepercayaan pada prediksi sistem AI. Yang kelima yaitu Gradio Blocks Layout. Nah, blocks ini itu untuk memberikan control low level untuk menyusun elemen UI secara horizontal atau row atau vertical column. Ini salah satu contoh snippet kodenya. Judulnya apa? Blocks ini untuk menciptakan antarmuka yang lebih profesional dan custom dibanding interface standar. Lalu ini juga ada multi-step pipeline. Ini adalah satu contoh kode implementasi di Google Colab nanti. Jadi intinya ini untuk membuka model dalam satu alur kerja, yang mana dia ada step tersebut hingga output. Yang pertama, automatic speech recognition. Ini dapat mengubah audio menjadi teks. Yang kedua, ini menjadi sentiment analysis model untuk memproses teks untuk menekan emosi yang ada dalam teks tersebut. Jadi outputnya tuh hasil berupa insight gabungan dari domain yang berbeda. Ini salah satu snippet kode contohnya. Untuk penanganannya gimana? Uh, untuk penanganan edge case tersebut, dia ada skenario inputnya dan potensi masalah. Mana ini ada solusi robustness, contohnya jika inputnya terlalu panjang, maka pasti potensi makanya timeout atau memory overflow. Tapi solusinya apa? Solusinya yaitu dengan melakukan sistem training dan imitasi karakter. Jadi fitur berjalan tanpa error di berbagai skenario ekstrim. Nah, dalam akhir slide ini, maka dengan Hugging Face ini dapat dijadikan sebagai hosting dan deployment, di mana kita menggunakan hostingnya dan deployment di Hugging Face Spaces, mana ini untuk hosting permanen untuk aplikasi Rubio. Tapi caranya gimana untuk deploy? Ya, pastinya itu membutuhkan Python, mana ini hanya bukan dari requirement text aja, tapi juga dapat berupa seperti kita buat file add.py. Jadi ini menjamin reproduksibilitas dan itu. Ketiga, dengan adanya Hugging Face Spaces ini dengan hosting deployment, ini menjadi modalitas mana kode fungsi kerja yang mudah dikelola. Jadi kesimpulannya, radio ini dapat mengubah model data science kompleks di coding yang siap pakai oleh pengguna akhir. Ini saya akan tunjukkan contoh dari Google Colab, di mana saya sudah implementasi semua kode dengan contoh UI UX-nya. Jadi di sini salah satunya, ini sudah aku import radio yang paling sederhana, yang mana saya akan membuat macam
input dengan nama kita, yang mana outputnya dia akan melakukan greeting. Seperti contoh salah satu ini, dia akan misalnya inputnya Karina dan outputnya jadi hello Karina. Di sini running on public URL itu dia bisa dilakukan secara live dan bisa juga sharing demos. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini salah satu contohnya mana kita bisa drag audio dan dia akan muncul suara gitu. Tapi ada satu contoh yang lebih keren lagi. Jadi di sini misalnya kita mau lihat, nah ini salah satu contohnya nih, project sketch di sini. Jika kita gambar sesuatu di sini, dia akan detect apa sih yang gambar kita di sini dengan output tersebut. Ya walaupun tidak sesuai, tapi bisa dikatakan bisa berhasil dia detect dengan apa yang kita gambar. Ini ada contoh lainnya mungkin seperti di sini, advance-nya, mana di sini, nah ini adalah chat box-nya, mana dengan menarik model tersebut dan juga kita membuat define chat yang apa yang kita inginkan seperti nanya, dan dia akan menjawab dengan sesuai yang kita pertanyakan. Misalnya di sini aku sudah input brand dan message, misalnya nanti outputnya sini dia akan muncul chatbox satu file, dia akan jawab good dan where itu there. Dan mungkin ada contoh terakhirnya, ini audio image classification example-nya. Di sini saya sudah input gambar kucing dan dia classification-nya sudah hampir benar, yang berjenis teddy atau ada kecil-kecil dan ada tiger cat. Ini dari Google Colab-nya, tapi kalau mau lihat secara dari beneran Hugging Face ada tersedia di sini. Bentar. Nah, ini ada salah satu contohnya. Hanya input nama, dia akan memprosesnya, dan ini hasilnya. Dan ini juga bisa share via link. Oke, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.